Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan. Saya mahasiswa dari USD YPKP Bandung atau Universitas Sangga Buana. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang security user di Virtual Basic 2010. Untuk yang pertama, saya akan men-setting apabila kedua text box ini tidak boleh kosong, harus diisi dengan harga dari barang pertama dan barang kedua. Untuk kodenya saya isikan di atas dari proses hasil teks ini agar dia dieksekusi terlebih dahulu. Untuk programnya kita gunakan if apabila ini adalah barang pertama kosong, maka misalnya barang satu tidak boleh kosong dan pesannya adalah error. Begitupun dengan barang kedua. Kita coba. Coba jalankan. Jadi apabila barang 2 kosong maka akan muncul pesan ini. Apabila barang pertama yang kosong juga muncul pesan barang 1 kosong. Oke. Lalu kita akan langsung men-setting ketiga hasil ini agar tidak bisa di input oleh user, karena apabila jika seperti tadi dijalankan, maka user masih bisa mengisi di kolom hasil 3 hasil ini. Caranya adalah dengan masuk ke ininya, lalu kita ke properties, lalu kita cari enable, kita ganti ke false. Lalu kita coba jalankan yang tadi. False. Nah, jadi apabila ini diisi misal 5.000, nah, maka ini tidak akan bisa diisi dan hanya akan menampilkan hasil dari penjumlahan kedua barang ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan men-setting ini agar tidak bisa diisi juga. Dan hanya bisa diklik pada ketiga ini saja. Kita close. Untuk combo box ini kita cari lagi sama di properties, kita cari drop down stylenya, kita ubah menjadi drop down list. Nah, jadi akan seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, jadi nanti hanya akan muncul seperti ini dan tidak akan bisa diinput oleh user. Lalu kita akan ubah atur supaya barang 1 dan barang 2 hanya bisa diisi oleh angka dan tidak bisa oleh huruf. Caranya adalah
kita masuk ke form 1, lalu pada general kita pilih B1, deklarasinya kita pilih dengan keypress. Untuk di sini kita masukkan perintah, saya kopikan biar menghemat waktu. If not, keychartnya itu apabila angkanya lebih besar daripada 0 dan juga lebih kecil daripada 9. Jadi selain sesuatu yang tidak memenuhi syarat ini, maka tidak akan dapat dimasukkan ke dalam text box barang 1 dan barang 2. Lalu kita buat lagi untuk barang kedua. Di sininya kita B2, deklarasinya juga sama menggunakan keypress. Kita copy lagi karena sama seperti yang atas. Lalu kita save. Kita coba jalankan. Jadi di sini saya mengetikkan huruf tidak bisa, lalu saya ketikkan angka bisa. Saya coba dengan 5.000. Kita jumlahkan akan menjadi 10.000. Saya akan diskon 10%, jumlah diskon 1.000 dan keseluruhannya adalah 9.000. Kita cek lagi jadi 2.000. Benar. 5.000 harusnya ini hasilnya. Ya, benar. Jadi untuk security seal ini saya kira sudah cukup. Lalu kita akan men-setting pada form yang kita buat kedua kemarin setelah ini. Untuk yang ini kemarin, yang kedua kemarin, kurang lebih sama dengan yang tadi. Jadi kita hanya perlu menambahkan di sini untuk pengaturan si radio buttonnya agar secara default terchecklist pada salah satu pada salah satu persenan diskon. Kita coba lihat dulu hasil awalnya. Ini belum disetting security-nya. Nah, di sini belum terchecklist seperti ini. Harusnya defaultnya nanti ada di sini. Untuk perintahnya kurang lebih sama seperti yang di sini. Kita kopikan saja agar lebih cepat. Yang pertama ada ini, kita copy paling bawah. Nah, lalu untuk B1 B2 nya kita copy juga. Sini. Ini kita letakkan di button jumlah. Save dulu. Lalu untuk
kita akan setting agar lalu kita akan setting di mana default dari radio button ini akan di awal di 10% di diskonnya. Caranya adalah kita klik ini 2 kali formnya, lalu kita masukkan karena tadi form 10% itu namanya DS1, kita ketik checked sama dengan true. Nah, jadi defaultnya nanti akan langsung si diskon yang 10% atau yang pertama tadi akan terchecklist saat aplikasi dibuka. Kalau save, kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi sudah terchecklist di untuk defaultnya terchecklist di 10%, dan ini kita setting kembali agar tidak bisa diinput oleh user. Caranya sama seperti tadi, kita klik text boxnya, lalu kita cari enable, ininya menjadi false ketiga-tiganya. Nah, jadi ini tidak dapat diisi. Kita cek kembali, menekan 5.000, kita jumlahkan akan jadi 10.000. Ini langsung didiskon di 10%, hasilnya 1.000, total keseluruhannya akan menjadi 9.000. Lalu jika di 20% maka diskonnya 2.000 dan total keseluruhannya menjadi 8.000. Yang terakhir diskon 50%, diskon menjadi 5.000 dan total keseluruhan menjadi 5.000. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton.